bersorak memuji Engkau Tuhan. Dan biar Engkau disenangkan di atas pujian kami. Hadirlah Engkau saat ini Tuhan, penuhi kami Tuhan dengan roh-Mu. Penuhi hati kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami akan mulaikan ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin, haleluya. Kita mau datang ke baiknya dengan bersyukur, haleluya. sumber kekuatan,
dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak.
puji dan syukur kami kepada Engkau karena berkat-Mu Tuhan, karena penyertaan-Mu Tuhan. Kami boleh melewati lagi tahun 2024 di dalam segala pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami melangkah dengan pasti di dalam penyertaan Tuhan di tahun yang baru ini Tuhan. Sebab itu kami beribadah kepada Engkau. Saat itu kami akan mau diisi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya kami punya pegangan berjalan dan berjalan di dalam mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Kami akan mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan sudah duduk kembali. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini kita boleh ada di rumah Tuhan dalam ibadah pertama di hari pertama di tahun 2025. Jarang memang orang melakukan kegiatan pada pagi seperti di tahun yang baru, tapi saya katakan semalam saya masih terbawa dengan budaya di timur sana, Indonesia Timur. Pokoknya hari pertama itu buat Tuhan, hari kedua itu buat Tuhan. Jadi ada ibadah tahun pertama, hari dan ibadah tahun baru kedua. Karena saya katakan perjuangan, orang tidur larut malam, bangun pagi-pagi, itu sangat berat memang. Mata maunya masih tidur. Tapi puji Tuhan pagi hari ini kita segar-segar semuanya. Saya melihat muka yang belum ada senyum. Puji Tuhan. Enggak, maksud saya muka yang penuh dengan keceriaan, yang karena kita bersyukur bahwa Tuhan telah memberkati kita sehingga kita boleh melewati tahun 2024 dengan segala macam pergumulan yang terjadi. Saya juga bersyukur pagi hari ini kita ada tamu dari jauh dari Serpong mau bersama dengan kita. Luar biasa saudara, karena saya yakin karena kasih Tuhan saja. Kalau saya melihat keluarga ini kakak ipar dari adik saya suka melihat bagaimana berkat Tuhan dalam hidup mereka. Mengenal pertama tahun 90-an, pertama melihat usaha yang dibangun diberkati Tuhan, diberkati dan hambat kemana-mana, tahu-tahu dihajar COVID. Saudara, itu kayak dunia kiamat. Tapi saya melihat bagaimana penyertaan Tuhan, keluarga ini tetap diberkati Tuhan. Tadi sampai saya, ini kan sudah dokter ya, iya, tahu. Bahwa Tuhan pelihara. Berarti ketika masuk itu zaman COVID, seharusnya tak ada duit. Tapi Tuhan bekerja. Saya tahu dua anaknya kuliah kedokteran di hampir tahun yang sama. Tapi Tuhan pelihara, Tuhan tolong sehingga bisa berkuliah dengan jurusan yang menguras dompet sedalam-dalamnya. Tuhan berkati tentunya dan merupakan kesukaan bagi saya. Nah saudara yang saya kasih Tuhan, saya tidak panjang dalam pendahuluan. Saya akan memberi tema firman Allah pagi hari ini, penyertaan Tuhan. Saya tidak tahu kenapa kita cocok dengan lagu tadi yang baru saat kita nyanyikan, bahwa Tuhan beserta. Kita mungkin akan dikatakan penyertaan Tuhan di tahun 2024 kita sudah rasakan, kita sudah alami dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh ada saat ini dengan keadaan yang puji Tuhan diberkati Tuhan. Bahkan tahun-tahun sebelumnya bagaimana Tuhan menyertai kita melewati masa yang sukar, masa yang sulit bagi semuanya. Dan kita boleh ada sampai hari ini. Tapi saya mau berkata kita tidak berhenti pada penyertaan Tuhan yang sudah berlalu. Tapi kita akan melihat ke depan bagaimana penyertaan Tuhan masih sama. Dia Tuhan yang sudah menyertai kita di hari-hari, di tahun-tahun sebelumnya. Maka Dia yang sama akan menyertai kita, akan memberkati kita untuk kita kembali melewati hari-hari dan tahun-tahun yang ada di depan kita. Kalau kita
melihat keadaan dunia, maka kita mungkin berpikir ini sulit disukai. Karena di berbagai tempat ada terjadi konflik peperangan yang kayaknya belum ada ujung kapan berakhir. Bahkan makin hari makin meluas itu peperangan. Tapi satu hal yang kita tahu, bahwa Tuhan kita, Tuhan yang berada bersama dengan kita, Tuhan kita, kata pujian tadi, saat kita menangis Dia tahu. Saudara, Dia mengerti. Dia tahu apa tangisan kita. Mungkin kita tidak mengungkapkan apa yang membuat kita sampai mencucurkan air mata. Kita tidak menyampaikan apa beban yang terlalu berat yang telah membuat kita sampai harus meneteskan air mata. Saya mau katakan kepada saudara, saat kita berdiam, Dia tahu, Dia mengerti. Dan hal itu akan terus kita alami. Hal itu terus merupakan jaminan Tuhan kepada kita orang percaya. Saudara, di dalam Matius pasal yang ke 2 ayat, saya akan mendahului dengan 2 ayat. Dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-23, pribadi Yesus. Di sana disebut seperti saya baca dalam nama Tuhan Yesus, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan Dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi kelahiran Yesus yang baru kita rayakan diberi nama Immanuel. Nama yang lahir itu adalah Immanuel, yang apa artinya? Menyertai kita. Di dalam Matius pasal 28 ayat 20, pasal terakhir ayat 20 dikatakan seperti ini. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Dia berbicara penyertaan sini, bukan saja waktu Dia lahir, Dia hidup, Dia melayani. Setelah Dia disalibkan, Dia mati, selesai penyertaannya. Tidak, tapi Dia berbicara nih ayat ini. Dia berkata, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Berarti Dia berbicara tentang penyertaan yang tidak terbatas. Saudara, manusia penuh keterbatasan. Oleh sebab itu kita butuh yang menyertai kita yang tidak terbatas. Kita butuh yang menyertai kita jauh lebih besar, jauh lebih kuat, jauh lebih hebat dari kita yang disertai. Kalau orang yang menyertai kita, orang yang lomek-lomek, itu bukan dia yang sertai kita, tapi kita yang jaga dia. Itu namanya bohong. Saudara, sewa bodyguard, bayar mahal-mahal, tolong karena saya ini orang kaya, saya ini artis, maka tolong jaga saya. Terlalu banyak fans yang sering mau bersalaman, terkadang tampak terkontrol. Lalu bodyguard yang saya sewa, ajudan yang saya sewa, KW-KW, saya lebih jago. Percuma saudara buang duit. Pada sebab itu kita butuh yang menyertai kita adalah yang jauh lebih kuat dari kita, yang jauh lebih hebat dari kita, yang tidak terbatas, yang firman Allah katakan sampai akhir zaman. Dengan kata lain, tidak terbatas. Bukan tidak terbatas dengan waktu, tapi Dia juga tidak terbatas kekuatannya. Dia tidak terbatas dalam banyak hal untuk memberikan keamanan, untuk memberikan perlindungan kepada kita. Kalau manusia terbatas, saudara, saya punya papa, punya mama. Mereka menjaga saya, mereka melindungi saya. Sama seperti sekarang saya berkeluarga, saya punya anak-anak, saya berusaha menjaga mereka. Terkadang saya tidak memikirkan pribadi saya, keinginan saya, tapi bagaimana saya memikirkan mereka ini harus tumbuh besar, mereka ini harus tumbuh sehat, mereka harus tumbuh diberkati dan sukses. Terkadang saya mengabaikan hal-hal yang terkadang tentang kehidupan. Dan sama seperti yang orang tua saya lakukan buat saya, sama seperti saudara-saudara melakukan kepada anak-anak saudara. Jujur, kita orang tua terkadang kita tidak ingat kebutuhan kita, tidak ingat
apa yang harusnya kita kepingin, kadang-kadang sudah kepingin sekali. Tapi ketika kita berpikir ada anak-anak, mereka butuh biaya, mereka butuh untuk pendidikan mereka, biaya pendidikan mereka, sehingga terkadang ingin bergaya, ingin mau bergaya, kita abaikan, kita tekan karena ada sesuatu. Tapi saya mau katakan, orang itu gak terbatas. Saudara pun, saudara-saudara yang hebat, kuat, yang kaya, yang punya jabatan, mereka terbatas. Kurang lebih 20-an tahun yang lalu, papa saya meninggalkan saya. Yang tadinya saya bergantung kepada dia kan. Dia bisa memberikan nasihat. Di saat saya tidak berdaya, di saat saya mungkin membutuhkan support, ya satu-satunya saya harus berbicara kepada orang tua ya, ayo buat kamu bisa, Papa yakin kok kamu pasti bisa. Dan itu memberikan kekuatan, memberikan semangat kepada saya untuk saya bangkit. Oke, saya bisa, ada orang tua yang bersupport saya. Pergi meninggalkan saya. Oh masih ada mama, tempat saya curhat, yang setia mendengar ketika saya telepon. Bahkan ketika sekian waktu jarak nggak telepon, dia yang harus telepon saya. Lo kenapa sudah lama telepon? Kenapa sakit ya? Ada masalah ya? Itu bentuk penyertaan, bentuk perlindungan dari seorang ibu kepada saya. Tetapi 4 tahun yang lalu Tuhan panggil, kamu telepon dia lagi, nggak mungkin. Nah ini bentuk keterbatasan yang saya katakan yang dimiliki oleh manusia. Sekalipun dia mau menolong, sekalipun dia mau menyertai, tetapi keterbatasan pula yang membuatnya tidak bisa menyertai kita selamanya. Tetapi satu hal yang kita tahu, Yesus yang adalah Immanuel, dia menyertai kita sampai akhir zaman. Amin saudara. Percaya. Orang terkadang ketika kita mendengar, melihat berita, mendengar, terkadang timbul, untuk apa ya pencapaian saya sekarang ini? Untuk apa saya punya rumah yang besar? Untuk apa saya punya duit yang banyak? Melihat dunia yang makin gelap, melihat dunia yang makin kacau, melihat peperangan yang bisa-bisa terjadi di tengah-tengah bangsa kita. Lalu untuk apa semuanya? Lalu terkadang terbangun memori masa lalu kita. Iya kan dulu, coba lihat di tahun 97 saya. Berapa banyak orang kaya yang tiba-tiba hancur, jadi miskin ketika terjadi kerusuhan, punya rumah, punya segalanya hilang. Lalu untuk apa ini semuanya? Terkadang kita berpikir seperti itu. Tapi saya mau katakan, kalau kita berpikir seperti itu, kita jadi orang yang bodoh, kita jadi orang yang tidak punya pengharapan. Kenapa? Ayo kita melakukan saja apa yang harus kita lakukan, dan kita percayakan kepada Tuhan yang akan menyertai kita, yang akan menolong kita. Kalau Tuhan percayakan, tidak ada orang yang bisa mengambil. Tapi kalau juga Tuhan yang percayakan untuk hilang, tidak ada juga orang yang bisa menang. Sekalipun kita pakai ajudan yang banyak, lakukan saja. Kita melakukan apa yang harus kita lakukan, dan kita biar izinkan Tuhan melakukan yang harus Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Ada beberapa hal yang saya ingin katakan kepada saudara tentang penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan berbicara tentang keyakinan bahwa Tuhan hadir dalam setiap situasi. Jadi pernyataan Tuhan berbicara tentang keyakinan kita bahwa Tuhan hadir dalam segala situasi hidup kita. Baik senang maupun senang sekali, Tuhan hadir. Iman dia senang sekali, sudah senang terus. Kalau Tuhan izinkan yang tidak senang, nggak apa-apa karena Tuhan ada di sana. Memberikan kekuatan untuk menghadapi tantangan dengan iman, percaya kepada Tuhan. Itu kalau kita berbicara tentang penyertaan Tuhan. Memberi keyakinan kepada kita bahwa Tuhan ada. Boleh dunia makin gelap, tetapi kita percaya Tuhan ada. Tuhan beserta dengan kita. Ujian katakan,
Engkau ada di setiap musim hidup. Engkau ada sama di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, orang-orang tempat di mana kita berpegang, orang-orang yang selama ini memayungi kita, boleh terbatas, tetapi penyertaan Tuhan memberikan keyakinan kita bahwa Tuhan ada di setiap musim hidup. Tahun 2025 percayakan kepada Tuhan. Tuhan pasti mau menolong engkau. Tuhan pasti akan memberkati engkau. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita melihat, saya cepat-cepat saja saudara, ciri-ciri penyertaan Tuhan. Ini tantangan khotbah di tanggal 1 memang berat. Itu kan satu, kita tidur larut malam, saya juga tidur larut malam. Yang kedua, dari Natal kita makan enak-enak terus, jadi bawaannya jadi ngantuk. Dia nggak tidur juga larut malam karena makan lemak-lemak, makan cake yang menteganya banyak, mentega lebih banyak dari tepungnya. Ditambah lagi makan B2, ada orang lebih senang makan lemaknya daripada dagingnya, seperti saya. Aduh, enaknya minta ampun. Itu bikin ngantuk. Saya kalau sudah mau nonton TV yang nonton saya, sudah mau oleh pusing. Kalau banyak makan enak sih. Tantangan memang khotbah tanggal 1. Tapi saudara buka mata baik-baik. Kita akan melihat bagaimana penyertaan Tuhan, ciri-ciri penyertaan Tuhan. Kalau saudara alami ini berarti saudara disertai oleh Tuhan. Yang pertama saudara, memberikan perlindungan dan keamanan. Jadi salah satu ciri penyertaan Tuhan engkau alami dalam hidupmu, engkau sementara merasakan perlindungan dan keamanan dalam hidup. Sekitar sudah bisa bergejolak, masalah sudah bisa hentikan gejolak yang terjadi, nggak mungkin. Siapa kita sudah bisa hentikan itu gejolak? Siapa kita yang bisa menghentikan masalah? Tapi satu hal, ketika perasaan kita, ketika iman kita merasakan kita ada dalam perlindungan. Sekalipun ada gejolak yang kita lihat di sana sini, tapi kita merasa aman. Orang lain mungkin merasa, kok itu orang aneh ya. Terjadi kesulitan, terjadi kegelapan, terjadi masalah. Kok dia tenang-tenang saja? Kenapa? Itu karena ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara baca di dalam kitab Mazmur pasal 23 ayat 24. Firman Allah berkata seperti ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Amin saudara. Sekalipun dalam lembah kekelaman, sekalipun dalam masalah yang besar, sekalipun dalam masa yang sukar, penuh masalah, penuh persoalan, itu beras sudah habis di rumah. Pokoknya sekolah itu belum ada. Tetapi lembah kekelaman, aku tidak takut. Kenapa? Karena Tuhan besertaku. Jemaat, kan kita melewati lembah kekelaman. Nah, jangankan jemaat, itu gembala saja terkadang lembah kekelaman lebih banyak dari lembah kesenangan. Tetapi satu hal, makin saya banyak di lembah kekelaman, tapi saya berkata, justru saya bersyukur karena makin banyak Tuhan beserta dengan saya. Jadi saudara yang tidak pernah di lembah kekelaman, itu saya curiga saudara tidak merasakan bagaimana itu penyertaan Tuhan. Puji Tuhan, satu lembah yang saya sudah lewati, anak kami yang kedua sudah tidak perlu bayar uang semester, dia sudah selesai. Satu lembah kekelaman yang tadinya mau masuk kuliah, ini nggak mampu itu papa, ada duit. Itu pertarungan antara saya dan anak. Habis itu pertarungan antara istri. Kamu berani kasih sekolah di situ? Nanti kalau nggak ada bayar. Tapi
tapi sekolah juga di situ, di tempat yang dia inginkan, dan bisa menyelesaikan. Satu lembah sudah terlewati. Nah, kalau saya bisa melewati satu lembah, maka berarti lembah-lembah kekelaman yang lain pasti saya bisa lewati. Kenapa? Karena ada Tuhan yang besertaku, kata Raja Daud. Gadamu dan tongkatku, itulah yang menghibur aku. Daud mau katakan ini, sekalipun aku ada masalah, sekalipun aku ada persoalan, maka gadamu dan tongkatmu akan menolong aku untuk bisa melewati lembah kekelaman tersebut. Tongkat menuntun kita berjalan. Gada itu kayak pentongan satpam polisi. Itu yang menjaga-jaga. Apabila ada musuh datang, dia pakai itu pentongan untuk memukul musuh, sehingga kita berjalan dengan aman. Firman Allah berkata, bukan aku yang berperang, tapi Allah yang berperang ganti aku, kata firman Tuhan. Kita tidak usah pegang gada, kita tidak usah pegang tongkat, biarkan itu ada di tangan Tuhan, karena kekuatan Tuhan jauh lebih besar untuk menuntun kita melewati lembah kekelaman. Luar biasa, saudara. Jadi kalau saudara merasa tenang di tengah-tengah kekelaman, saudara tenang di tengah-tengah kesukaran, saudara tenang di tengah-tengah masalah, saudara berarti saudara sementara berada dalam penyertaan Tuhan. Jangan baru flu sedikit, lalu marah-marah sama Tuhan. Itu tanda-tanda orang yang tidak ada penyertaan Tuhan. Baru masalah kecil, itu alamat gereja sudah tidak tahu di mana. Itu GPD-nya di mana ya? Itu sudah tidak tahu alamat, karena memang sudah tidak niat untuk gereja, karena merasa Tuhan telah meninggalkan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, berjalanlah dalam lembah kekelaman dan percaya Tuhan ada di sana. Tuhan ada beserta dengan saudara. Kita lewat tahun 2025 lagi. Covid aja kita bisa lewati sampai hari ini. Itu Bapak Gembala suka gaya pakai jas. Nah, bisa melewati Covid. Tuhan beserta dan Tuhan memberkati. Memuji Tuhan. Yang kedua, ciri-ciri penyertaan Tuhan: memberikan arahan dan tuntunan. Kita kan selalu sesuatu kita berdoa sama Tuhan. Saya mau Tuhan melakukan ini, saya kepingin itu. Maka orang yang ada dalam penyertaan Tuhan, ciri-ciri orang yang ada dalam penyertaan Tuhan, dia mengerti tuntunan Tuhan. Apa kata Tuhan dia tahu. Mazmur pasal 23, kita di Mazmur saja. Indah sekali buat Mazmur. Saudara membawa kemana di Mazmur 23, kena semuanya. Mazmur pasal 23 ayat 2 bisa dikatakan, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang... Ini tanda-tanda ciri-ciri orang yang ada dalam penyertaan Tuhan. Dia dituntun oleh Tuhan, diarahkan oleh Tuhan. Kita boleh berencana semua, kita boleh mengatur semua, tapi saya mau katakan, air yang tenang hanya kalau Tuhan yang tuntun. Orang mungkin katakan, bahaya itu arus keras sekali, itu bisa mematikan engkau. Saya katakan, kalau Tuhan yang tuntun ke situ, lakukan, berjalan, maka engkau akan aman. Baru sekarang ini mau buka usaha di tengah-tengah kesulitan, udahlah yang paling aman ada duit, taruh saja di bank supaya kita makan dari bunga itu sudah aman. Tapi kayaknya perlu kita melakukan sesuatu. Aduh, enggak deh. Tapi kalau Tuhan yang suruh, maka saya mau katakan lakukan, maka Tuhan pasti akan menolong engkau. Sebab itu dengar-dengar pada Tuhan. Sedikit bernostalgia ya saudara. Setahun yang lalu, kurang lebih setahun yang lalu kita mengambil tindakan untuk merombak ini. Lihat dari modal, itu gembala gantung leher dan jemaat ikut gantung leher juga. Tetapi kalau Tuhan yang suruh sudah lakukan, selesai juga. Bagus pula. Saya pergi ke Boe,
Saya kasih radio sama jemaat. So gagal sekali gereja. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang menuntun. Sekian lama saya mau bangun nggak jadi. Sekian lama Jumat subuh udah rapat lagi Pak Meko rapat dan Pak Deni nggak ada hari ini. Pak John yang sudah tinggalkan kita sudah rapat. Pokoknya bangun. Semangat 45. 10 tahun kali baru terlaksana. Enggak. 5 tahun baru terlaksana. Kurang lebih 5 tahun. Tapi ketika kita duduk di kaki Tuhan, lalu Tuhan menuntun kita, Tuhan membawa kita ke rumput yang hijau, ke air yang tenang, seperti tidak ada angin dan hujan tiba-tiba bangun. Tuh, ada duit, tidak ada duit. Tuh, bagaimana mau bangun ada duit? Tuhan yang siapkan. Dan itulah cara Tuhan. Dan selesai. Itu kesaksian. Karena yang tahu kita perlu bersaksi. Saudara yang saya kasih tahu, ayat yang ketiga dia berkata seperti, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Kalau Tuhan yang menuntun, Dia menyegarkan, tuntunan Tuhan, arahan Tuhan akan menyegarkan jiwa kita. Amin, saudara. Jika saudara merasa sesuatu yang saudara lakukan mendatangkan kebencian, kemarahan, itu pasti bukan tuntunan Tuhan. Itu pasti bukan arahan Tuhan. Tapi kalau saudara melakukan sesuatu yang tadinya mungkin seperti tidak berharga, tidak bernilai, sesuatu yang mungkin tadinya berat, tidak masuk akal, tapi ketika saudara mulai melanggar, saudara merasa damai sejahtera. Oh, damai sejahtera ya. Melanggar terus, kok damai sejahtera ya? Melanggar, kau memberikan kesukaan. Melanggar, kau menyegarkan jiwa. Melanggar terus, berarti itu arahan, tuntunan Tuhan dalam hidupmu. Dan engkau akan melihat kesuksesan, keberhasilan di dalamnya. Jangan melanggar di luar tuntunan Tuhan. Kan celaka, saudara. Saya suka bilang kepada anak-anak, berdoa apa yang kau lakukan. Ke depan menjadi apa berdoa. Walaupun papanya suruh sekolah Alkitab, kalau Tuhan bilang jangan ikut papanya, ikut kata Tuhan. Tuhan bilang memang anak semua berhenti kok, suruh anak. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ikut. Saudara berdoa, bukan kita mau melawan orang tua, tapi tentunya dengan penuh kasih, cinta kasih, pasti Tuhan akan memberikan. Tuhan pasti akan menyegarkan jiwa orang tua kita juga ketika kita berjalan di dalam rencana Tuhan. Tadinya mungkin kita takut nanti orang tua kita pasti marah. Tetapi kalau kita berjalan dalam arahan Tuhan, kita berjalan dalam tuntunan Tuhan, pasti ketika kita melanggar, bukan hanya kita yang disegarkan jiwa kita, orang tua kita pun disegarkan jiwanya karena kita berjalan dalam tuntunan Tuhan. Yang terakhir, penyertaan Tuhan, ciri-ciri penyertaan Tuhan. Firman Allah berkata di dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat 5, atau bagian ini mencukupi keperluan yang kita perlukan. Jadi bagian atau ciri-ciri penyertaan Tuhan dalam hidup orang percaya yang ketiga, sesuai Mazmur pasal 23 yang kita baca, mencukupi keperluan yang kita perlukan. Cuma kadang-kadang juga kita kan sudah kelebihan sudah. Tuhan secukupkan kita punya keperluan, tapi kita tidak pernah merasa cukup. Itu juga bahaya. Mazmur pasal yang ke-23 ayat 5, firman Allah berkata seperti ini. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Saudara lihat ciri-ciri penyertaan Tuhan yang ketiga, bagaimana Tuhan mencukupkan keperluan kita yang kita perlukan. Ini bukan hanya berbicara tentang makan minum, saudara, tapi secara umum Tuhan berbicara tentang kecukupan, tentang Tuhan menyediakan
Bahkan firman Allah bukan sampai di situ saja. Bahkan firman Allah berkata, engkau menyediakan hidangan bagiku. Bukan kepada sahabat-sahabat, bukan kepada keluarga, tetapi Tuhan menyediakan hidangan bagi kita di hadapan lawan-lawan kita. Itu kan luar biasa. Tadinya mungkin lawan mulai mengejek kita. Siapa lawan orang percaya? Ya setan. Ya setan dia bermanifestasi kepada mungkin orang di sekitar kita, tetangga kita, teman kerja kita, teman sekolah kita, berusaha membuat kita jadi lawan mereka. Padahal kita tidak merasa lawan, tapi mereka merasa tetap kita ini lawan mereka. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tapi Tuhan tidak permalukan kita. Tadinya mungkin orang karena lawan berusaha untuk menggeser kita, karena lawan dia berusaha untuk menenggelamkan kita, karena lawan dia berusaha untuk menghancurkan kita, menggagalkan kita, karena lawan. Tapi firman Allah berkata, bagi kita di depan lawan-lawan kita yang tadinya berusaha bahkan mungkin sementara berdoa kepada Tuhannya, dia sementara berniat dalam pikirannya untuk menghancurkan kita, supaya kita hancur sehancur-hancurnya, supaya kita tidak ada lagi yang kita miliki dalam hidup kita. Ketika orang berpikir seperti itu, tapi Tuhan melakukan yang berbeda. Tuhan menyediakan hidangan, atau Tuhan menyediakan kesuksesan di hadapan lawan-lawan kita. Lawan kita mungkin merasa hancur kawan, hancur pekerjaanmu, hancur usahamu, hancur masa depanmu. Tetapi Tuhan balik. Tuhan bikin sukses pekerjaan kita, sukses usaha kita, sukses masa depan kita, sukses segalanya. Dan lawan akan terheran-heran. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang sungguh luar biasa. Ayat yang terakhir, saya lega, saudara lega, karena ini ayat terakhir. Haleluya. Terkadang saya mau berusaha untuk stand up komedi kalau di tanggal-tanggal begini, supaya saudara bisa melek semua kan. Tapi kalau stand up komedi kehilangan harapan saya. Jadi saya tak mau jadi stand up komedi. Biar kiranya Roh Kudus yang menjamah sehingga mata-mata kita. Ayat yang terakhir di dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat 10. Pegang baik-baik ayat ini. Saudara melangkah dan yakin sepenuhnya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kalau Tuhan yang menyertai, kalau Tuhan yang menuntun, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, maka Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan. Sebab itu kita jangan takut. Jangan takut. Jangan bimbang. Kita harus meneguhkan keyakinan kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan kita akan menolong kita. Tuhan kita akan menjaga kita dengan tangan kananku, atau dengan tangan kanan Tuhan yang membawa kita kepada kemenangan. Amin, saudara. Kita percaya tahun 2025 kita pasti menang. Tahun 2025 kita pasti berhasil. Percaya, pegang, saudara. Yakin sepenuhnya, karena Tuhan kita, dia tidak pernah tertidur. Kata pemasmur, ku tahu Allahku tak pernah tidur. Itu udah langsung. Dia selalu melindungiku dari segala cobaan iblis dan seterusnya. Selebihnya saya sudah tidak tahu. Puji Tuhan, selamat tahun baru buat kita semuanya.
Kita berpegang pada janji Tuhan. Kita berpegang pada penyertaan Tuhan, yakin pada penyertaan Tuhan. Sehingga saudara rasakan tenang, puji Tuhan. Kok susah? Kok kayaknya kekurangan tuh? Kok itu tetap suka cita ya? Karena ada penyertaan Tuhan. Kayaknya satu hari ini belum makan, Pak, belum makan. Kok bisa senyum-senyumnya? Karena Tuhan memberikan makan yang lebih, yaitu kebenaran firman Tuhan. Sehingga saya sedar. Tuhan beserta, Tuhan pasti akan terus menolong kita. Musim kan selalu berganti. Nyanyikan pujian ini. Kita memasuki perjamuan Asa yang kudus. Saya tidak menyiapkan ayat-ayat Alkitab, saudara. Biasanya awal tahun saya menyiapkan ayat Alkitab. Tapi ketika saudara mengambil roti, di situ ada ayat Alkitab. Kalau saudara boleh foto supaya saudara ingat. Kalau saudara yang tidak pelupa, boleh mungkin nyangkut di kepala saudara. Tapi kalau saya habis saya tutup Alkitab, saya sudah lupa. Karena itu jagonya saya, suka pelupa. Lalu banyak minum obat. Nah, saudara, musik dan sinar, nyanyikan itu pujian. Musim kan selalu berganti. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh, percaya bahwa musim boleh berganti, susah senang boleh datang, tetapi yang tidak pernah berganti, Yesus di dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Kau selalu berganti. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Tetap abadi. Takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Musim kan selalu berganti. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh, saudara. Berjalan di tahun 2025. Di situ ada berbagai musim akan terjadi dalam hidup saudara. Tapi kasih Tuhan tetap abadi dalam hidupmu. Dia tidak pernah berubah. Oh, sampai selamanya. tidak tahu apa yang saudara alami. Saya tidak tahu musim apa yang sementara terjadi dalam hidupmu. Saya tidak tahu berapa berat beban yang saudara sementara pikul, berapa banyak air mata yang sementara tercurah di dalam
situasi, oleh karena musimnya sepertinya tidak bersahabat dengan engkau. Saya mau katakan kepada saudara, pagi hari ini, hari pertama di tahun 2025, saya mau katakan Tuhan ada bagi engkau. Tuhan bersama dengan engkau, Tuhan beserta dengan engkau, dan percaya ada pertolongan Tuhan, percaya ada perlindungan Tuhan, percaya ada persediaan yang Tuhan berikan kepada kita. Dia akan membawa kita, dia akan menuntun kita ke jalan yang benar oleh karena nama. Saudara punya rasa Tuhan ini terlalu berat. Rasanya mau mati, rasanya hidup ini tidak sanggup lagi. Tapi saya mengatakan kepada saudara, rasanya Tuhan menjawab engkau bagi hari ini, dan engkau akan berbalik. Tuhan, saya kuat. Tuhan, saya penuh sukacita. Tuhan, saya penuh kemenangan karena engkau beserta denganku. Tuhan selalu. Saya mengundang yang bertugas perjamuan maju ke depan. Di hadapan lawan-lawan, Tuhan menyiapkan kita, Tuhan menyiapkan kita segala apa yang kita butuhkan. Nyanyikan dengan lembut. Bapa dalam surga, saatnya kami akan bersekutu di dalam tubuh dan darah. Sebelum kami masuk dalam persekutuan dalam tubuh dan darah Tuhan, kami mau menempatkan hidup kami ada di dalam penyertaan-Mu Tuhan. Kami menaruh hidup Tuhan di jalan-Mu Tuhan. Dan sebentar ketika kami makan minum tubuh dan darah, maka kami akan makin merasakan penyertaan Tuhan yang kuat dalam kehidupan kami. Sebab itu hamba berdoa, hamba memberkati perjamuan aslep kudus ini, roti dan anggur yang ada di dalam nama Bapa dan Laki-laki dan Roh Kudus. Ini bukan lagi roti dan anggur biasa, tapi adalah tubuh dan darah-Mu yang sudah dipecah-pecahkan, yang sudah dicurahkan untuk memberkati kami, untuk menyelamatkan kami, untuk menyertai kami sepanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan mengambil bagian di dalamnya. Berkati kami, pelayan-pelayan yang akan melakukan tugas yang suci